Ibu ngaranin apa nih? Penguji atau kuntilan aja. Nih, ibu kalau pakai regulator ini biasanya ibu mulai nemuin kedalaman kalau udah dipakai 6 bulan atau setahun lebih. Nah, ibu akhirnya kalau dipasang, akhirnya sering nemuin kedalaman seperti ini. Nah, ibu kalau regulator ngeses, ibu bukan berarti rusak. Nanti ibu bisa disiapin open kecil seperti ini. Yang main, bukan yang plus ini. Atau ibu gunain taspen. Taspen tahu ini. Sama ibu saya siapin solatif. Kalau solatif tahu ibu. Kan? TPA mungkin. Kangkitran, nah kangkitran sama pipa biasanya bapak-bapak ngerti. Nah sama ibu siapin ini, jadi ibu tak kasih tahu cara servisnya, cara bongkarnya seperti ini. Kalau regulator ibu udah mulai ses, nah ini yang kalau bagian sini, ini tinggal dicongkel bawah ibu, ini yang hitam sama yang merah, lalu ditengahkan seperti ini. Nah, oke, ini tinggal dicongkel. Ini ibu, yang merah ini kunci utamanya. Kalau yang merah ini udah diambil, ibu mau diambil semua komponennya udah bisa. Yang penting satu ibu ambil dulu komponen ini kunci utamanya, nah ini. Yang kedua ibu ambil ini. Puntirannya ya, dipuntir sambil ditarik seperti ini. Nah, ini dalamannya regulator ibu ya. Cuma ada 4 komponen. Ini merek yang biasa, yang belum terkenal. Kalau ibu beli di toko, ini harganya paling 28.000, oke? Tapi kalau ibu beli yang seperti ini Wingas, ini harganya 40 ribuan, ya. Nah, mungkin kalau di rumah ibu regulator seperti ini juga 100 ribu, oke? Nah, jadi ini ibu beli yang murah sama yang mahal, ibu bongkar komponennya sama, oke? Ini contoh regulator yang beda merek. Ibu lihat, ini pasti dalamannya sama, cara bongkarnya pun sama. Ini dikenal, oke? Ini. Oh, dalamannya cuma tempat. Nah, kenapa regulator jadi ngeses? Kenapa ibu yang kalah cuma bagian sininya aja? Tadi saya buat contohnya mana, Bu? Oh, ini kita lihat, Bu. Nah, jadi, oke. Ini kenop atau cetakan, kalau yang masih bagus atau ibu beli baru, ini karet atau keladi, ini tebal banget ya. Tapi lama-lama dia tipis, karena apa? Sering diputar-putar, bongkar pasang, akhirnya yang kalah karetnya, ngerti? Akhirnya diaus, tipis, dipasang gedok. Nah, disitulah ibu terjadi ngeses. Ini gimana, oke? Kalau misalnya regulator ngeses terus, nah ibu baru gini, ibu gunain paket TPA niki, ngerti? Nah, fungsinya ini untuk dililitkan tompiki di bagian kelepnya, ngerti? Bagian sini aja, nggak usah sampai muter-muter. Contoh kayak gini, ini yang udah saya lilit, ngerti? Jadi niki mungkin dililitkan secukupnya mawon. Nah, misalnya jenengan ketebelan, ini malah nggak bisa dimasukin, ngerti? Kalau masih tipis masih bisa ngeses. Nah, jadi secukupnya mawon kira-kira tebel, atau misalnya mau dihitung, ibu dihitung 6 sampai 7 kali putaran, ngerti? Nah, sampai dililit seperti ini, baru ibu pasang lagi ini kenop. Nah, ini posisi pengait ya. Nah, ini ada yang cekung, ini ada yang lurus. Berarti yang cekung posisinya di atas seperti ini. Terus ibu masukinnya ke sini. Itu lagi bongkar sama masangnya. Nah, makanya ibu, ini kita bongkar sebayang ya. Jadi ibu nggak cuma bisa bongkar sama masang. Ini ibu, ini posisi pengait, cekung sama lurus. Berarti nanti ibu lihat yang cekung posisinya di atas. Terus ini masukin ke sini, seperti ini. Nah, ini ibu nanti ditekan, dipegang aja. Terus dibalik regulatornya. Kalau tadi kan ajang pakai posisinya belum lagi. Nah, nanti pakai posisinya tengkurap seperti ini. Kenapa aku harus tengkurap? Karena jarum ini biar turun dulu. Nah, misalnya belum makan sedikit, jarumnya buatan turun, dipasang buatan sakit. Jadi ini kita tekurupin, baru ibu pasang. Nah, katakan gitu ya. Diputar sambil didorong. Ini tinggal dikunci mulai. Dia dipunten kali didorong. Tapi jangan didorong terus dorong tidak. Sejalan. Nah, sejalan ya. Jadi ibu ingat, ini ajeng metake posisinya pripun? Belum mah. Nah, ajeng pakai posisinya. Tengkurap alhamdulillah udah hafal ibu nggih. Hafal ya. Pakai iso. Iki Bu. Gampang-gampang banget ini, paling gampang nyatis regulator udah kayak nyatis motor, mobil. Oh, motor paling ibu, ya punya kenalan. Lah saya kira Mas. Nah, jadi deh, regulator bingung ya. Untuk awal ngambil, ibu, yang ibu ambil yang pertama kan merah, kunci utama ya. Untuk yang kedua ibu ambil kenal, urutan ibu, ini ambil. Nah, ini nanti tinggal dikasih lilitan solatif, 6 sampai 7 kali putaran ya. Terus ibu ini diambil terakhir, kalau enggak ini juga nggak perlu diambil. Yang penting ibu ambil kunci utama sama kenop mawon, terus tinggal dililit sampun dipasang mawon. Ini nggak perlu dilihat, ini nggak perlu dilepas, cuma takutnya misalnya dengan udah terlanjur lepas, dia tahu masangnya dipun, yang ngerti ya. Nah, ini diambil yang terakhir, untuk pemasangannya ibu ya, kebalikannya. Jadi yang diambil terakhir tadi, ibu masukin yang pertama, ngerti? Oke? Terus yang kedua, ibu masukin kenop, ngerti? Nah, ini dimasukin, pokoknya dia didorong sambil diputar kayak gini. Nah, ya. Ini harus press, jangan sampai kayak gini. Ada setelah sedikit pun dia nggak boleh, jadi harus press. Nah, seperti ini, baru ibu kunci. Sampun, nonton, ngerti ya? Gambar badan. Daripada dibuang-buang, eman-eman ibu ya. Ibu punya regulator satu aja cukup. Ya, ya, Bu. Oh, kalau ketemu kepala tapunya besar, apa yang nggak rata, belum sakit badan. Orang yang sampai ibu, tapi dipakai pasang gini. Ada berapa pas ini? Ada. Jadi gini Bu, kalau ketemu kepala tapu yang susah, nggak bisa masuk ibu, berarti dilarang punya besar. Nah, dan jadi kan dipaksa ibu ya, eman-eman regulatornya. Niki pakai tipis atau halus, eman-eman contoh, oke? Karena ketemunya niki besi kuningan, eman-eman. Nah, terus ibu main lepet niku pripun? Cara melepetnya ibu jangan dari atas. Dimasukin ibu ngelepet ini miring. Oke, bukan ibu miring-miring ini. Lagi miring-miring gitu. Bu, saya miring lagi Bu. Nah, miring kita ini jarum, ibu. Jarum pasti di tengah seperti ini, miring terus dimasukin pelan-pelan. Nah, ini campur lepet, ini ibu. Baru ibu digoyang. Bukan gitu. Nih, pasang gudang-gudang ini. Tadi ibu digoyang, dikunci. Ngeses ibu, ngeses diapain? Ganjel banget pasti. Ini kan segini. Oke, memastikan ngeses sama botalan. Kalau ngeses sakit pasti ibu langsung diambil kamera kata segini. Bu, biasanya jangan juga cepat Bu. Terus naik karet bilang ini satu wilayah. Coba nih. Ya, dia kasih seperti ini atau yang dikasih karet sini ada. Ya, kasih plastik aja. Ada. Ya kali diganjel-ganjel pakai cowek ada. Siapa? Bu nyuwun sewu, ibu ngakalin regulator, oke? Yang ibu akalin pakai karet, pakai plastik, dinding cowek, batu, botol batako ini sebenarnya bahaya mboten? Nah, terus kenapa dilakoni? Boten. Kasih boten. Berarti nyala nggih. Niki kesel boten. Mau kok mau kok. Orang apa? Hasilnya boten. Kalau regulator biasa sakit boten. Boten sakit ya. Tak kasih tahu rahasianya. Boten niki rasa regulator. Wow, kuwi. Ini tak pedet ya. Di dalam regulator pedet. Sama-sama enggak ada karet ibu nggih. Tak pasang.
Nah, jadi Bu, ini kita kasih tahu rahasia regulator. Kenapa regulator yang sekarang itu lebih mudah dipasang? Boten-boten kenapa? Sampai dibarengi seal seperti ini. Kalau regulator yang lama ini nggak ada sealnya. Nah, itu cuma baru. Nanti Bu, kalau Ibu mau pakai lebih mudah, Ibu tinggal dibuka seal yang mawar. Kan Ibu beli regulator yang baru. Jadi regulator yang harganya 25.000, 30.000, semuanya bisa dipakai tanpa karet. Nah, cara masuk ini, masang ini yang rata sama yang enggak, Ibu, oke? Nah, ini kalau ini Ibu pasangnya blenduk. Jembluk, kalau di sini apa? Jembluk sama ya. Nah, nanti Bu pemasangannya jangan sampai salah. Yang rata ini di dalam, di bawah, yang enggak rata di atas atau di luar sedikit. Nah, misalnya dengan masang yang sedikit, ini kebalik, ngerti ya? Berarti Bu ambil yang enggak rata di atas seperti ini. Baru nanti Bu kencingin pakai ini. Oh, tinggal dikencingin pakai selangit. Boten usah dilepas-lepas, Ibu pakai sampai jangka panjang. Jadi ya, Ibu beda bugas, dibuka segel, boten enter seal-nya, dipasang di boten bocor. Kayak tadi saya pakaiin. Nah, tapi kalau misalnya udah ada seal seperti ini juga enggak usah dilepas. Ngerti ya? Kan suka ada beli bugas dibuka segel pun boten enter karet. Nah, jadi kalau misalnya seal enggak atau Ibu, misalnya dengan kepingin lebih aman praktis, kalau regulator Ibu belum dipasangin seal, nah nanti Ibu bisa beli seal tabung, seal anti bocor. Punya nggak Bu? Pernah lihat? Tahu nggak apa tuh ya atau apa? Lihat aja belum Ibu ya, apalagi pakai. Ini loh Bu. Ya putih. Punya nggak? Jadi Ibu, ini seal yang ditabung, ini gantinya seal yang merah. Kalau Ibu udah punya seal yang ini kan bahannya beda. Kalau ini kan mentakan biasa, kalau ini silikon, Ibu bahannya pakai silikon, kayak contoh anak kecil. Jadi Ibu, ini Ibu punya satu aja udah cukup. Kenapa Ibu satu seal silikon ini bisa Ibu gunain? Kontak ditabung, ini jangka panjang. Seterusnya Ibu yang penting nggak hilang. Kalau tabung gas ya. Nah, cara dipiput, Ibu yang ditabung ampun regulator. Nggak usah digulung-gulung tabung. Ibu cukup tabung bagian sini aja. Ya. Nah, caranya sekilas. Ini ada cara Ibu ya. Nah, tapi nggak perlu diukur kayak gini. Kalau diukur terus ya. Sekiranya mau kayak gini, nah terus Ibu nanti ya, nek sampai ditabung belum mau nyala juga Ibu ya. Ini caranya. Jadi Ibu, ini tetekan kompor Ibu, kayak Ibu mau nyalain kompor, diputar setengah aja, jangan sampai bunyi ceklek. Setengah sedikit ya. Oke, jadi tujuannya untuk mempercepat jalan gas. Jadi kompor ditunggu 30 hari dia nyala. 30 detik. Yang bilang 30 hari siapa? 30 detik Ibu. Nyala betul. Nah, kalau udah nyala sekali nyala terus, susah lagi nanti kalau Ibu baru ganti tabung gas, susah lagi karena Ibu kasih sabun telas-telas, oke? Nah, caranya Ibu ditepuk, terus ditekan setengah. Jelas betul? Jelas Ibu? Nah, mundur. Bu, ada bocor tapi aman betul? Karena regulator dalam keadaan kita coba kan Ibu regulatornya mati kan segini menyala. Nah, terus terus. Ditinggal tepuk-tepuk tetap aja. Pas Ibu sekarang ke sini regulator masih nancep. Boten dicabut. Karena misalnya Ibu mau ke pasar, regulatornya boten. Mau ke pasar nancep. Karena misalnya Ibu mau pergi pedang sama bapaknya, regulator nancep boten. Nancep terus, yang nyala terus Ibu ge. Ibu ya tidur sama bapakmu tetap nancep. Oh, enggak caranya nancep terus. Nancep lagi. Ibu, bedanya regulator mati sama nyala ge. Ini regulator mati seperti ini selagi bocor ya tetap nyala. Nah, nanti kita bedanya regulator nyala ge. Kasih kali boten. Apakah apa boten? Boten ya, Bos. Ini pakai di jauh Ibu. Yang ada muka saya kena. Jadi saya kasih sedikit pun. Nah, seperti itu nggih. Belum ditakut. Nah, Ibu pun kita udah tahu. Bu, nek sedikit nyala boten? Niki. Bapak nyala nggih. Caranya pernah dereng. Bu, kalau pakai selang gas kompor gas tadi gasnya ngalih boten. Bu, sekarang saya pakai selang digital. Gasnya ngalih boten. Enggak ada? Yakin enggak ada? Ada? Coba lihat. Bu. Berarti ada boten? Dia nyala bukan? Oh, bukan. Jadi Ibu, biar Ibu tahu cara kerjanya selanjutnya. Namanya apa? Jadi Ibu dia jadinya aja udah sama langsung dengan kompor. Nah Ibu, setelah dia mau mengangkat gasnya nanti, nah dengan ngangkat kompor, ini kita nyalakan apa boten? Kita nyalakan nyala boten? Tadi gasnya nyala apa boten? Tadi kan ada gas. Tadi nggak ada gas Ibu, dan kita nyalakan ini kompor nyala boten? Oh nyala. Tadi nggak ada gas ya? Kenapa bisa nyala? Karena gini Bu, setelah digital ini dia mau bekerja Ibu, nah cara kerja ini dia mau mengalirkan gasnya, nunggu jenengan nek masak. Jadi ketika Ibu pakai kompor cekleknya masak gitu, gasnya nggak buka. Nah lebih praktis lagi nanti Ibu habis masak cukup matiin kompor, wis orang perlu matiin regulator gasnya udah langsung pulang kan? Wis orang udah. Bu, kalau pakai selang biasa tadi kompor dimatikan regulator masih nyala, gasnya masih nyala itu benar. Kali Ibu, tapi kalau ini enggak, Ibu nanti cukup matiin kompor, gas ini Ibu ini selangnya udah bisa memutus arus gas sendiri. Nah itu sistem injeksi, sistem digital itu seperti itu, hanya bahasanya. Karena sekarang itu zaman digital, betul ya? Ini semua selang digital. Nah, ya seperti itu cara kerjanya. Jadi nanti dengan orang kompor, seminggu yuk kasih tetap utuh. Ini masalah perlu cepat-cepat atau dimata-mati regulator. Ibu, niki nyala, Ibu kompornya nyala, yuk kasih Ibu ngalir, Ibu ge. Kompornya mati, kasih mati apa ngalir? Kan mati Ibu ge. Nah, misalnya ini kan enggak dimatikan regulator. Malam-malam Ibu, tikusnya teko meneh. Kenapa saya dengan? Nah, niki bocor, kasih makan boten. Apa tadi boten? Eman-eman. Oh, di tengah-tengah. Bu, eman-eman. Nek bisa di tengah niki kula potong dijuncau saya plot lagi. Niki kita sambung. Bilang pulang kemarin Ibu, saking semangatnya Ibu, coba saya pengen tahu dipotong tengah-tengah selagi. Kula potong saya plot saya plot pendek Bu. Makanya niki kula sambung, nggih. Kula potong meneh Ibu, nggih. Nah, ini banyak sapi digital, nggih. Bu, berarti selagi ini mengangkat gas kalau Ibu pakai kompor mawon Ibu, nggih. Nah, berarti ini misal kompor nyalakan sedikit gasnya ngalir Ibu, nggih. Ini tes keamanan Ibu, nggih. Kalau nanti semua masyarakat sudah menggunakan selagi digital ini, udah dijamin keamanannya. Kenapa Ibu? Jangankan kompor Ibu dalam keadaan mati. Dalam keadaan nyala seperti ini, Ibu lagi enak masa Ibu, nggih. Selagi ini Bu, kebocoran Ibu niki lihat. Bocornya terjadi apa? Yo mati dewe ora karo Bu. Dan karo Ibu. Sama boten? Bocor Ibu, bocornya tembus sampai boten? Tembus ya Bu. Lah info ya Pak. Jadi kan misalnya bocor kompor Ibu masih dalam keadaan nyala pun untuk semua masyarakat insya Allah dijamin keamanannya. Boten terjadi kebakaran. Setelah kompor sampai berapa kali tahun, dia ora bakal nyala.
ini merah ditabung. Tadi yang ibu cerita, mas saya melihat api besar. Ya di atas pasir ya. Ibu takut melihat api besar sebesar itu. Ibu takut mendekat. Dan gini caranya ibu bisa gunain pepelan, sapu atau ibu gunain jantan. Kata tahu ya? Bambu panjang. Nah, ibu ini nanti merah tempelkan di tembok. Penting tabung. Bikin aja ini merah tempelkan. Nanti dipasin. Udah pak. Mungkin aku ditambahkan yuk mati deh. Ini yang bermati ketika ibu nyala, nyala. Kasih nutup ibu. Dan dengan aja masa ibu beri pencarian ini kan selangnya tas turun ya. Mau ditupakin ibu ya. Nah mentangi mana dilute-lute selangnya. Nah. Ibu, cari ke sini ya. Di